Pernah nggak sih, kalian merasa cinta itu nggak selalu harus besar atau mewah? Kadang, cinta justru terlihat dalam hal-hal paling sederhana. Dalam senyuman kecil, perhatian diam-diam, atau bahkan sepiring nasi yang diberikan dengan penuh kasih. Cerita kali ini akan membawa kalian masuk ke kehidupan Sari dan Rudy. Pasangan sederhana yang sehari-harinya penuh perjuangan, tapi juga penuh cinta yang tulus. Dari pagi yang sunyi hingga malam yang hening, setiap detik mereka mengajarkan satu hal penting, bahwa cinta sejati kadang ada dalam hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Pagi itu, udara di rumah Sari terasa sedikit dingin. Hujan semalam masih tersisa di atap dan jendela, sehingga suara tetesan air yang jatuh menimbulkan irama pelan yang menenangkan, sekaligus membuat suasana terasa hening. Matahari baru saja mencoba menembus tirai jendela, tapi cahaya yang masuk hanya cukup untuk membuat dapur terlihat hangat. Meskipun sederhana, Sari membuka matanya perlahan. Tubuhnya masih terasa berat akibat tidur yang tak cukup. Ia menepuk pipinya dengan lembut, berusaha menyingkirkan rasa kantuk, lalu bangkit dari tempat tidur. Langkahnya pelan tapi pasti. Karena ia tahu, hari ini akan diawali dengan rutinitas yang tak kalah melelahkan dari hari-hari sebelumnya. Sari mengenakan daster sederhana dengan motif bunga-bunga kecil. Pakaian yang sudah menjadi kesayangannya karena nyaman dan mudah dicuci. Ia melangkah ke dapur, tempat semua rutinitas paginya dimulai. Saat membuka pintu, aroma lembab dari hujan semalam bercampur dengan wangi panci yang belum dicuci dari semalam membuatnya tersenyum kecil. Tapi senyum itu seketika memudar ketika matanya menangkap sisa nasi yang hanya cukup untuk satu porsi. Panci besar yang biasanya penuh kini tinggal beberapa sendok nasi di dalamnya. Sari menghela napas panjang. Tangannya gemetar sedikit saat menyiapkan piring. Bukan karena kedinginan, tetapi karena lapar yang sudah ia tahan sejak semalam. Ia menatap nasi itu, mencoba menghitung apakah cukup untuk suaminya, Rudy. Hanya ini yang tersisa. Semoga cukup buat Mas Rudy, gumamnya, pelan, dalam hati. Ia tahu suaminya pasti lapar karena Rudy bekerja sampai larut malam semalam. Dan biasanya ia pulang dengan tubuh lelah dan wajah kusut. Sari menyiapkan piring dengan hati-hati, menyendok nasi sedikit demi sedikit agar terlihat cukup. Tangannya berhenti sesaat, ia menatap piring itu seakan meminta izin pada dirinya sendiri untuk mengambil sisa nasi itu. Namun ia menolak, menahan diri. Ia lebih memilih memastikan Rudy makan dengan kenyang, sementara ia sendiri rela menahan lapar. Hatinya berat, tetapi ia merasa inilah bentuk cinta yang bisa ia berikan. Sederhana, diam, tapi tulus. Di ruang tamu, Rudy baru saja bangun. Pakaian kerjanya yang kemarin masih terlihat kusut, menempel di tubuhnya yang lelah. Rambutnya sedikit berantakan, dan mata yang masih setengah tertutup memperlihatkan tanda-tanda kurang tidur. Saat ia melangkah ke dapur, matanya langsung menangkap Sari yang sedang menatap piring dengan rapi. Ada senyum tipis di wajahnya, tetapi juga sedikit cemas. Rudy tahu istrinya sudah bangun lebih awal, seperti biasanya, dan ia tahu pasti ada sesuatu yang membebani Sari. "Belum sarapan, Bu?" tanya Rudy dengan suara serak, masih setengah menguap. Sari menoleh, matanya menatap suaminya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Sudah, Mas, ini tinggal buat kamu," jawabnya lembut, mencoba menyembunyikan rasa laparnya. Ada sedikit nada hangat dalam suaranya, tetapi juga sedikit lelah yang tak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Rudy mengambil piring itu tanpa banyak bertanya. Ia duduk di kursi kayu tua yang telah mereka gunakan bertahun-tahun, perlahan menyendok nasi itu ke mulutnya. Sari menatapnya dari dekat, mata lembutnya penuh perhatian, namun ia menahan diri untuk tidak mengambil nasi itu. Hatinya terasa campur aduk, sedih karena ia lapar, tetapi bahagia melihat Rudy bisa makan dengan tenang. Ada rasa lega di hatinya, meskipun sederhana, karena hari ini Rudy bisa memulai harinya tanpa perut kosong. Suasana dapur begitu hening, suara sendok yang diketuk ke piring, suara nasi yang tersendok, dan sesekali suara hujan di luar yang menetes ke genteng, menciptakan irama pagi yang pelan, namun menenangkan. Sari berdiri di dekat kompor, mengamati Rudy makan. Wajahnya menatap piring dengan ekspresi lembut, matanya sesekali berkokek-kokaka, bukan karena sedih, tetapi karena rasa syukur yang sederhana. Ia menyadari bahwa cinta seringkali muncul dalam bentuk yang paling sederhana, dalam bentuk nasi yang cukup untuk suaminya, dalam bentuk senyum hangat di pagi hari, dan dalam bentuk pengorbanan yang tak terlihat orang lain. Setelah beberapa menit, Rudy meletakkan sendoknya. Ia menatap Sari sejenak, merasa ada sesuatu yang berbeda hari ini. Ia merasa harus mengatakan sesuatu,
tapi kata-kata tidak keluar. Ia hanya tersenyum, senyum yang tak terlalu lebar, tapi cukup untuk membuat Sari merasa hangat. Sari membalas senyumnya dengan lembut, menunduk sebentar, lalu menatap panci yang hampir kosong. Di dalam hatinya, ia berharap besok bisa menyiapkan lebih banyak nasi. Namun ia tahu, terkadang hidup memang seperti ini, sederhana dan penuh perjuangan. Setelah Rudi selesai makan, ia berdiri dan menuju kamar mandi. Sari tetap di dapur, duduk sebentar di kursi kayu, memejamkan mata, dan menghela napas. Ia merasa tubuhnya lelah, tetapi hatinya damai. Damai karena hari ini suaminya kenyang. Damai karena meskipun sedikit lapar, ia tahu cinta dan pengorbanannya tersampaikan. Ia menatap keluar jendela. Hujan telah reda sedikit, meninggalkan udara segar dan aroma tanah basah yang menyegarkan. Di sudut hati Sari, ada sedikit rasa sedih. Sedih karena ia sering harus menahan lapar sendiri demi Rudi. Namun ia menepis rasa itu dengan pikiran bahwa ini adalah bagian dari cinta. Cinta yang sederhana, diam, tetapi tulus. Ia bangkit, membersihkan sisa piring, dan menyeka meja dengan kain lap yang sudah lusuh tapi bersih. Setiap gerakan terasa lambat, tapi penuh kesadaran. Ia menikmati momen ini, seakan ingin menyimpan semua kesederhanaan pagi ini dalam ingatannya. Rudi keluar dari kamar mandi. Wajahnya lebih segar, tetapi matanya kembali tertuju pada Sari. Ia mendekat, dan kali ini, tanpa banyak bicara, hanya memeluk istrinya dari belakang. Sari terkejut sejenak, lalu menyesuaikan diri dengan pelukan itu. Mereka berdiri sebentar di dapur, merasakan hangatnya pagi yang sederhana, tanpa kata-kata panjang. Pelukan itu berbicara lebih banyak daripada kata-kata apapun. Rudi melepaskan pelukannya dan tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu," katanya pelan. Sari menatapnya, matanya sedikit berkaca-kaca. "Untuk apa, Mas?" tanyanya dengan suara lembut. Rudi hanya tersenyum lagi, tanpa menjawab, lalu pergi menyiapkan diri untuk berangkat bekerja. Sari menatap punggung suaminya berjalan keluar. Hatinya terasa hangat, meskipun sederhana. Pagi ini penuh makna. Suara hujan berhenti sepenuhnya, digantikan oleh burang-burang yang mulai berkicau. Sari duduk sejenak, menatap sisa nasi yang ada di panci, dan tersenyum kecil. Ia tahu, hidup mereka tidak selalu mudah. Kadang hanya sepiring nasi terakhir yang harus dibagi untuk memastikan yang tercinta kenyang dulu. Dan itu tidak masalah bagi Sari. Karena baginya, cinta bukan soal banyak atau sedikit, tapi tentang memberi dengan hati yang tulus. Pagi itu berlalu dengan hening. Sari menyiapkan sedikit teh hangat untuk dirinya sendiri, menyeduhnya perlahan, menikmati aroma yang menenangkan. Ia meneguk sedikit, menatap keluar jendela, dan membayangkan hari-hari berikutnya. Ia tahu perjuangan mereka akan terus ada, tapi pagi yang sunyi ini memberinya kekuatan. Memberi Rudi sepiring nasi terakhir adalah bukti bahwa cinta tidak selalu bersuara, tetapi selalu terasa. Dan di balik senyum sederhana Sari, di dapur rumah yang sederhana itu, tersimpan cerita tentang pengorbanan, kesabaran, dan cinta yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata. Pagi yang sunyi itu, meskipun terlihat biasa, menjadi awal dari hari yang penuh harapan, karena kadang, kebahagiaan terbesar datang dari hal-hal paling sederhana, yang seringkali orang lain abaikan. Bagaimana kisah berikutnya? Apa yang akan terjadi dengan keluarga mereka? Simak di bab 2, Hari yang Berat.